Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Laila Syausanila dari kelas Sistem Informasi Reguler 3A dengan NIM 0903 1382 328125. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan serta mencontohkan komunikasi face to face atau komunikasi tatap muka yang efektif dan komunikasi tatap muka atau komunikasi face to face yang tidak efektif, serta faktor apa saja yang mempengaruhi dari komunikasi face to face efektif dan komunikasi face to face tidak efektif. Halo Mei, terima kasih telah meluangkan waktu dengan kakak. Nah, kakak di sini ingin membahas tentang kinerja Mei di bulan ini. Ada beberapa hal yang perlu kita tingkatkan dan ada beberapa kemajuan yang telah terlihat. Bagaimana menurut Mei? Baik, terima kasih kak. Saya terbuka untuk memasukkan kira-kira apa yang perlu saya tingkatkan. Tentu Mei, yang pertama kakak ingin mengapresiasi kamu telah menyelesaikan proker kamu di Progresasi 2024. Kamu sangat teliti, tetapi sayangnya untuk manajemen waktu dan proker lain kamu masih kurang nih. Adakah kendala yang kamu alami? Betul kak, pada awalnya aku tuh agak kesulitan untuk membagi waktu antara proker Progresasi dan STPS. Mungkin kedepannya aku akan mengatur prioritasku dan akan mengatur jadwalnya dengan lebih rapi. Itu ide yang bagus. Nah, mungkin saya di sini akan mendukung kamu dengan mengatur jadwal kamu yang lebih efektif. Dan jika kamu memerlukan bantuan, kamu jangan ragu untuk menghubungi saya. Kamu telah melakukan hal baik, teruskan usahamu. Baik, terima kasih Kak. Saya akan memperbaiki manajemen waktu saya dengan lebih baik lagi ke depan. Baik, terima kasih Mei atas usahamu. Mei, kakak di sini sangat kecewa dengan progres yang telah kamu lakukan di proker Progresasi 2024. Job yang diberikan kepada kamu, tugas yang diberikan kepada kamu tidak menyelesaikan dengan tepat waktu. Maaf Kak, tapi saya sudah melakukan yang terbaik, tapi ada beberapa kendala yang jangan cari alasan. Ini bukan pertama kalinya kamu tidak menyelesaikan tugas kamu. Maaf Kak, mungkin ada beberapa hal yang perlu saya beri saya sedikit arahan saja. Tidak ada arahan, saya ingin kamu bulan depan lebih baik lagi. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi komunikasi tatap muka yang efektif dan komunikasi tatap muka yang tidak efektif. Dari contoh dialog sebelumnya, yang pertama itu adalah kejelasan dan tujuan komunikasi. Nah, pada yang komunikasi yang efektif itu, dalam contoh yang pertama itu tujuan komunikasinya jelas, yaitu untuk memberikan evaluasi dengan adanya solusi, di mana pimpinan di sini berusaha untuk menjelaskan masalah spesifik dalam manajemen waktu dan menawarkan dukungan. Sedangkan komunikasi yang tidak efektifnya adalah pada contoh yang keduanya itu tidak menjelaskan masalah secara spesifik dan hanya berfokus pada kesalahan dari stafnya tersebut sehingga tujuan komunikasi itu kurang jelas. Faktor yang kedua itu adalah sikap yang menjelaskan secara empati dari seorang pimpinan ke stafnya. Dari komunikasi yang efektif, di sini pimpinan itu mencontohkan pertama menunjukkan sikap mendengarkan dan empatik terhadap stafnya, dan ia bertanya apa ada kendala yang dialami dan memberikan kesempatan pada stafnya untuk berbicara. Sedangkan dengan komunikasi yang tidak efektifnya itu pimpinan itu menghakimin tanpa mendengarkan penjelasan dari stafnya tersebut, serta membuat stafnya tersebut merasa tidak dihargai. Selanjutnya adalah faktor yang ketiga, di mana di sini adalah umpan balik. Nah, kalau pada komunikasi face to face yang efektifnya, pimpinan itu memberikan umpan balik yang mendukung, yang berfokus pada solusi dan memberikan langkah-langkah dalam memperbaiki kesalahan sebelumnya. Selanjutnya adalah komunikasi face to face yang tidak efektifnya. Yang pertama itu pimpinan itu lebih berfokus pada kritiknya daripada solusi sehingga staf itu merasa tertekan dan tidak termotivasi. Selanjutnya, yang keempat adalah penggunaan bahasa positif dan profesional, di mana pada komunikasi face to face yang efektif, pimpinan di sini menggunakan bahasa yang positif dan profesional yang mendorong rasa percaya diri dari karyawan untuk memperbaiki dirinya. Sedangkan pada komunikasi face to face tidak efektifnya, pimpinan ini cenderung menggunakan bahasa yang negatif yang membuat stafnya ini tidak termotivasi dan merasa tertekan. Sekian contoh video dari komunikasi face to face yang efektif dan
komunikasi face-to-face tidak efektif, serta faktor apa saja yang mempengaruhi komunikasi face-to-face efektif dan komunikasi face-to-face tidak efektif. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.